Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fiana Filintasari. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan dan basic Cisco. Di sini kita langsung saja ke konfigurasinya. Di sini saya akan mengkonfigurasi meremote dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini kita langsung saja untuk topologinya. Di sini kita tambahkan switch, kemudian kita juga tambahkan PC. Kemudian di sini kita juga sambungkan dengan kabel yang konsol ini. Kita arahkan ke konsol. Kemudian di sini kita arahkan ke RS232. Cara mengkonfigurasinya ini ada dua cara ya teman-teman. Yang pertama itu bisa menggunakan switch-nya langsung di CLI, atau kita di sini akan menggunakan PC. Nah, untuk caranya itu kita buka PC-nya, kemudian pada desktop kita pilih yang terminal. Di sini kita ini oke saja. Nah, di sini kita bisa untuk mengkonfigurasinya ya, teman-teman. Misalkan di sini itu tampilannya menurut kalian itu kecil, tapi di sini kita bisa mengubahnya agar menjadi lebih besar. Caranya itu kita ke option, lalu kita ke preference. Kemudian pada font ini, kan ini ada yang CLI. Di sini kita ubah menjadi 15. Di sini saya ubah menjadi 15. Kemudian kita apply. Di sini untuk tampilan teksnya itu sudah lebih besar ya teman-teman. Ya, di sini kita akan belajar untuk perintah-perintah dasarnya. Di sini kita hapus dulu ini PC-nya. Kemudian kita buka aja ini untuk switch-nya. Kita tap ke yang CLI. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat, di sini itu ada simbol lebih besar ya. Nah, untuk simbol ini itu artinya kita masuk ke mode user. Nah, kemudian di sini kita coba ketikkan tanda tanya. Nah, untuk mode user ini di sini kita terbatas ya, teman-teman. Kita terbatas untuk melakukan konfigurasinya. Nah, untuk mode user ini di sini kita bisa konfigurasi telnet, kemudian SSH, kemudian juga bisa konfigurasi ping dan lain sebagainya. Nah, itu untuk mode user. Kemudian yang kedua itu ada mode prevalence, yaitu di sini kita ketikkan saja enable. Kemudian di sini ada tanda pagar. Ini artinya kita sudah masuk ke mode prevalence ya, teman-teman. Nah, untuk mode prevalence ini kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak. Nah, di sini kita coba saja untuk ketikkan tanda tanya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, di sini komennya jauh lebih banyak daripada yang tadi. Nah, di sini ada more. Nah, untuk more ini tuh artinya lebih ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, untuk enter itu di sini itu kita bisa melihat satu komen di bawah show. Nah, ketika ini di enter itu muncul komen SSH di bawahnya show. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan spasi. Nah, untuk spasi ini kita bisa melihat lebih banyak komen daripada yang kita menggunakan enter tadi ya, teman-teman. Untuk yang terakhir itu ada mode global configuration. Nah, untuk perintahnya itu kita ketikkan CONF-T. Nah, kalau di sini sudah ada tulisan config, itu artinya kita sudah masuk untuk ke mode global configuration. Nah, untuk mode konfigurasi ini kita bisa mengkonfigurasi semua yang mau kita konfigurasi. Nah, di sini kita coba tanda tanyakan. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman untuk komen-komennya. Kemudian kita ketikkan exit untuk keluar. Nah, seperti itu untuk perintah-perintah dasarnya ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan belajar yang namanya password ya teman-teman, agar switch kita itu aman dan tidak dihack oleh orang lain. Nah, di sini kita masuk lagi untuk ke global configuration. Nah, di sini kita masukkan command enable password 123. Nah, untuk passwordnya itu di sini bebas ya teman-teman. Di sini saya pakai 123. Lalu kita enter. Setelah itu kita coba exit. Kemudian kita exit lagi. Nah, untuk password itu supaya kita tidak kehack ya teman-teman. Misalkan di sini kita akan masuk
ke mode user atau prevalence, kita harus memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba. Nah, kalian bisa dilihat di sini kita harus masukkan passwordnya ya teman-teman. Di sini kita masukkan passwordnya itu 123. Untuk passwordnya itu di sini emang tidak terlihat ya teman-teman. Kalian tenang aja. Nah, ini bisa ya teman-teman masuk ke mode privilege. Nah, misalkan di sini kalian itu lupa sama passwordnya, kita bisa lihat di show run. Nah, sini sudah tertulis untuk passwordnya ya teman-teman. Nah, pada enable password ini tidak secure ya teman-teman, atau tidak aman. Ini artinya kita bisa saja dihack oleh orang lain atau kelihatan oleh orang lain. Nah, untuk lebih secure-nya di sini kita coba untuk enable secret. Nah, di sini kita masuk dulu untuk ke mode konfigurasi. Nah, lalu di sini kita ketikkan enable secret Cisco. Terus kita exit dan exit lagi. Nah, kemudian di sini kita coba masuk untuk mode prevalence. Nah, di sini kalian bisa saja memasukkan enable yang password, tapi juga bisa memasukkan enable yang secret ya teman-teman. Di sini saya masukkan yang secret yaitu Cisco. Nah, di sini kita coba lihat, kita ketikkan show run. Nah, untuk enable secret ini dirahasiakan ya teman-teman. Ini di temennya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita masuk lagi ke mode global configuration. Nah, untuk mode config ini kita ketikkan service password encryption. Nah, ini tuh untuk membuat password yang 123 itu dirahasiakan ya teman-teman. Kemudian di sini kita exit. Nah, kemudian kita coba lihat dengan perintah show run. Nah, di sini untuk password yang 123 itu sudah dirahasiakan ya teman-teman. Tapi kita coba cek dulu. Di sini kita salin terlebih dahulu untuk password yang ini. Kemudian kita masuk ke Chrome. Kemudian kita cari Cisco password Jairib. Nah, di sini ada banyak untuk webnya, tapi di sini saya masuk ke web yang firewall.gx. Kemudian di sini kita scroll ke bawah. Nah, untuk yang encrypted password ini kita paste yang tadi kita salin. Kemudian kita submit. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, password itu 123. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi IP address pada router ya teman-teman. Yang pertama di sini kita buat topologinya terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan router. Kemudian kita juga tambahkan switch. Lalu di sini kita juga tambahkan PC, kita tambahkan 3 PC. Kemudian kita konekkan menggunakan kabel automatically dari router ke switch, lalu dari switch ke PC 1, lalu ke PC 2, kemudian dari router ke PC 3. Nah, setelah itu di sini kita langsung saja untuk menambahkan IP-nya. Nah, misalnya di sini saya mempunyai IP address yaitu 10.10.10.0/24. Kemudian saya juga mempunyai IP address yaitu 20.20.20.0/24. Nah, di sini itu yang 10.10 itu untuk bagian yang bawah dan yang 20.20 itu untuk bagian yang atas. Misalnya di sini switchnya yaitu 10.10.10.1, kemudian PC 2 yaitu 10.10.2 dan PC
3 yaitu 10.10.3, kemudian untuk PC 4 nya yaitu 20.20.2, untuk routernya itu 20.20.1. Langsung saja untuk konfigurasinya, kita buka router, kemudian kita ketikkan perintah interface FA 0/0. Nah, kemudian kita enter, kemudian kita ketikkan no shutdown, kita enter. Nah, di sini juga kita ketikkan perintah yang sama, exit. Kemudian kita ketikkan perintah yang sama, interface FA 0/1, kemudian no shutdown. Kemudian kita exit. Kemudian kita ketik lagi perintah interface FA 0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu IP addresses 10.10.10.1. Kemudian untuk subnetnya yaitu 255.255.255.0. Ini kita enter, kemudian kita exit. Kita tambahkan lagi yaitu interface fast ethernet 0/1. Di sini kita ketikkan IP addresses, untuk IP-nya yaitu 20.20.20.1. Kemudian untuk subnetnya yaitu 255.255.255.0. Dan kita enter. Di sini kita exit. Nah, seperti ini. Dan kita exit lagi. Nah, kita sudah di sini, sudah keluar dari mode config. Kemudian kita coba lihat IP-nya apakah sudah ada. Kita ketikkan perintah show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada yes manual up, yaitu IP yang manual kita tadi isikan itu sudah terisi ya teman-teman, sudah ada. Kemudian kita masukkan IP ke PC. Kita masuk dulu ke PC 1. Nah, di sini IP-nya yaitu 10.10.10.2. Dan untuk subnetnya itu 255.255.255.0. Dan untuk default gateway-nya itu 10.10.10.1. Dan kita tutup, lalu kita buka PC 2. Assalamualaikum. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan IP untuk PC 2. Untuk PC 2 ini yaitu IP-nya 10.10.10.3. Kemudian untuk subnetnya itu 255.255.255.0. Dan untuk defaultnya itu 10.10.10.1. Kita close. Di sini kita akan memasukkan IP untuk PC 3. Nah, di sini itu IP-nya yaitu 20.20.20.2. Kemudian untuk subnetnya itu 255.255.255.0. Dan untuk default gateway-nya itu 20.20.20.1. Kemudian di sini kita akan coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Ini sukses. Kemudian kita akan coba mengirimkan dari PC 2 ke PC 1. Ini juga cukup sukses. Kemudian kita coba kirimkan yang antar interface. Di sini kita coba kirimkan dari PC 2 ke PC 3.
Ini yang pertama itu violet, kita coba lagi dari PC 2 ke PC 3. Nah, ini sudah sukses. Kemudian kita coba dari PC 1 ke PC 3. Nah, ini juga sukses ya teman-teman. Setelah itu kita masuk lagi ke router. Di sini kita coba masuk ke global configuration. Nah, kita coba ketikkan interface FA0/0. Kemudian di sini kita coba exit. Nah, ini di sini kita itu keluar dari konfigurasi interface ya teman-teman. Kita coba lagi untuk ketikan, dan kita ketikkan perintah N. Nah, untuk N ini artinya kita keluar dari semua mode ya teman-teman. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.